والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد أهل الوطن بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, menghormati dan muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz yang hadir pada malam hari ini. Dulu juga sama-sama kita hormati tokoh agama beserta jajaran yang hadir pada malam hari ini. Singkatnya, hadirin jamaah zikir, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah barakah ini. Jadi dalam rangka acara kita bersama-sama berdoa, mendoakan daripada orang tua kita yang sudah meninggal kita, almarhum. Mudah-mudahan dengan kita berdoa bersama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada beliau di alamnya di sana. Dan mudah-mudahan kubur beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi taman-taman syurga. Dan begitu juga kepada kita semua, mudah-mudahan dengan sebab kita berzikir senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah kita melafalkan, mudah kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Man qala akhir kalamihi La ilaha illallah dakhala al-jannah. Maka salah satu yang akan menjadi penyebab orang akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat, bisa didengar nanti akhir daripada ucapannya ketika nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lulus dengan bacaan kalimat La ilaha illallah. Karena itulah selalu kita baca setiap selesai sholat kalimat haqqin, kalimat yang paling hak, kalimat yang paling benar. Dengan kalimat La ilaha illallah kita hidup. Dengan kalimat La ilaha illallah pun kita akan meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terus pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita mulai tadi berapa sudah kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malamnya sangat mulia sekali. Masuk malam Jumat, salah satu perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang paling dianjurkan malam Jumat, hari Jumat itu perbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan saya kira dengan saya membaca salawat, mak niat sambut memang. Siapa yang akan nyambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku lamun dengan dek girang ya, kesapa-sapaan dek lema. Bahkan tidak diketahui dia nanti. Lamun dengan dek girang baca salawat. Maka itulah selalu kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan nanti kita akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali itu orang terbaca. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min al-ahwali muhtahil. Inti daripada kalimat-kalimat yang tadi itu adalah kita semua ini mengharapkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang akan pertama kali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemberi syafaat itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul uzma, pemberi pertolongan yang sangat luar biasa. Maka ini harapan kita juga berkumpul seperti ini tidak ada lain adalah tujuan kita supaya akhirat kita enak. Dunia kita bahagia, di akhirat pun kita bahagia.
mudah-mudahan. Nah, maka acara-acara seperti ini para hadirin, nah, jadi jangan sampai membuat kita itu enggan datang masih datang. Nah, ada yang sakit-sakit tangan masih datang loh. Ini jadi obat memang. Ini yang menjadi obat. Nah, maka oleh karenanya, ya, zikir ini merupakan salah satu ya, tata cara kita untuk menata hati. Ala dzikrillah itu pemainul qulub, supaya hati kita bisa tenang, hati kita bisa damai. Dan inilah orang-orang yang akan lulus juga. Harta benda tidak akan kita bawa, kecuali disedekahkan, baru bisa kita bawa. Nah, usah yang jelas-jelas ini balik motor kan itu belum mati. Ya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang ya, hatinya bersih, hatinya suci. Bagaimana caranya mensucikannya? Termasuk cara ini. Kita berkumpul dengan orang-orang yang mulia, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, saling peringat. Ya, baru dong peringat, hidup dalam peradaban. Itu termasuk peringatan juga. Ya, diingatkan kita oleh orang tua kita supaya dalam kebaikan ini kita bersama-sama. Ya, nenek dengan tua kita benar. Tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya rusak, tidak ada. Harta zikir pun sini sama-sama. Lebih-lebih lagi adalah kita berdoa bersama. Orang tua memperingatkan kita juga sebagai anak harus bisa diingatkan. Jadi inilah termasuk salah satu amal ibadah kita di dunia ini para hadirin, menghadiri undangan, berzikir bersama, berdoa bersama. Maka inilah kata baginda Rasulullah SAW, salah satu amal ibadah yang akan meluluskan orang nanti di padang mahsyar di hari kiamat itu adalah zikrillah, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kesendirian kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi ketika sedang ramai seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memuliakan kita. Bahkan sekarang ini Allah Subhanahu wa ta'ala pun yubahi bihimul malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala ya memperkenalkan kita kepada para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di bumi itu dalam perlu tahu kita muliakan zikir. Inilah yang dipertontonkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di langit, di sana di atas. Jadi para malaikat semua menyaksikan kita sekarang ini. Karena ada segelintir hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa berzikir. Nah, dengan mata tadam doang nih. Batu-batu yang tadam doang, mendarat berzikir. Ya. Nah, kita yang masih berzikir begitu. Nah, inilah orang-orang yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi para hadirin, acara-acara seperti ini mari kita senantiasa selalu saling mendoakan, tetap hadir walaupun keadaan kita tidak sehat. Misalnya mudah-mudahan sebab kita hadir di sini, sebab kita berdoa di sini, keluarga kita juga yang kurang sehat mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipermudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga sebagaimana niat daripada sahibul hajat atau sahibul taib, untuk kita semua mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma arzuqna hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.